loot yang kita ambil dari Nah, Pokemon udah. itu mungkin hampir 80% lebih Sampai. hilang semua, diambil sama Red. Cuma Awas, ada awas. sisa beberapa Awas, kena blueprint, itu. material dikit, dan yang Terus, paling bikin gua lemes itu semua dinosaurus yang kita bawa buat nyerang base-nya Pokemon, dan yang kita ambil dari base mereka juga termasuk Reaper kita itu hilang semua. Di situ gua udah ngerasa kayak kalah banget. Rencana awal gua sama teman-teman kita tuh abis pulang dari hancurin markas Pokemon, kita mau bikin base baru di Pulau Genesis. Tapi ya, gua ngerasa kayak tolol banget udah percaya sama kata-kata si Red. Dan sekarang gara-gara itu kita mungkin bakal kehilangan segala-galanya. Lucu sih, kita sekarang lagi dari pantai ngomongin game ini. Soalnya gue inget, ini semua juga berawal dari kita kalah perang sama Pokemon abis kehilangan segala-galanya, dan kita kabur ke pantai, hampir banget nyerah waktu itu. Sekarang kita di sini lagi, bener-bener mau nyerah lagi, dan kita tuh udah bener-bener deket banget kalau gak gara-gara satu hal, yaitu Reaper kita. Monster yang gak pernah kita kasih nama ini tuh udah ngebantuin kita dari pas pertama kali banget kita napakin kaki di Pulau Palguero ini. Dari klan kita cuma klan kecil yang bukan apa-apa, sampai sekarang kita jadi salah satu klan paling kuat di server kita. Makanya gua nggak tahu gimana caranya, tapi nggak mungkin banget kita nggak nyoba buat selamatin. Untungnya karena Titan ini tuh ukurannya gede banget, kita bakal selalu tahu posisi mereka di mana. Dan satu kelemahan dari Titan ini itu juga mereka nggak bisa dimasukin ke dalam cryopod. Jadi kalau mereka mau gerak ke suatu tempat itu harus jalan dengan gerakan mereka yang cukup lama, dan itu bakal kasih kita waktu buat siap-siap. Jadi bagi kalian yang nggak pernah main gamenya, di map Pulau Extinction itu ada monster yang level Titan, dan mereka itu nggak bisa di tame, seenggaknya nggak permanen. Soalnya abis dijinakin mereka tuh bakal hilang abis 24 jam. Tapi ya tetap aja, bahkan tanpa gue jelasin, gue yakin dari ukuran dan bentuknya aja kalian pasti langsung tahu ini tuh kekuatannya berkali-kali lipat banget di atas Giga. Jadi ya gak lama kita dapat kabar Titan yang terbang namanya Ini 1 jam bareng Leon, Red, dan kebanyakan pasukan Legion semua lagi terbang ke arah hutan Redwood. Waktu kita gak banyak, kita langsung cepet-cepet hubungi teman kita di Redwood, dan ya mereka juga gak ada rencana buat diem doang dan kalah. Kita tuh gak mungkin banget bisa menang lawan mereka di darat karena Golem dan Giga kita tuh udah tinggal dikit banget gara-gara kita keluar kemarin. Tapi kita masih punya banyak banget Wyvern, Griffin, Pteranodon, dan satu Manegara punya Andes. Karena dari kemarin Titan yang terbang itu kayak apa, kayak airport buat pesawat, tahu, kayak landasan pesawat itu. Nah kan itu ada stamina. Nah nanti kalau stamina itu bisa diisi kalau kita diam di tanah. Nah dia itu kayak itu. Ini tuh ada sirat juga. Ini misalkan ini bunganya kau bisa isi stamina di sini dulu. Dia di perang kemarin. Udah itu lagi. Semua barang yang dia curi dari John dan selamatin Reaper kita. Desert Titan mereka udah terbang tinggi di atas ombak lautan, dan sebentar lagi bakal masuk ke pantai Redwood. Gua sama John naik Wyvern, Andes di atas Manegara bersama teman-teman kita di belakang. Kita semua sembunyi di balik pohon-pohon raksasa. Dan gak lama, bayangan dari monster raksasa itu langsung nutupin terbitnya matahari. Gua bener-bener gak bisa deskripsiin seberapa gedenya ukuran monster ini. Dari bawah tuh bener-bener kayak ngeliat gunung terbang. Jadi ya, abis mereka masuk ke wilayah Redwood, kita langsung serang mereka dari bawah. Pasukan Legion langsung nyambut kita dari atas, dan karena mereka kalah jumlah sama kita, mereka tuh kewalahan banget tanganin semua anggota kita. Dan gak lama, dari atas Desert Titan yang kita ngeliat kilatan cahaya biru. Gue emang gak ada ekspektasi dia diem lama-lama. Selain Desert Titan-nya, masalah terbesar kedua kita di sini tuh si Leon. Soalnya dia tuh bener-bener ditakutin banget sebagai orang PvPer paling jago di server kita. Dan gue masih inget seberapa gampangnya dia bisa ngebantain teman-teman kita setiap kali kita ngewar ngelawan dia. Makanya kali ini gue gak mau setengah-setengah. Dari semua pasukan kita, gue bagi jadi 3. 40% buat ngurusin Desert Titan, 40% juga buat kejar dan targetin si Leon doang. Dan sisanya termasuk gue sama John itu bakal targetin satu orang yang lain, yaitu si Red. Dan di sini nih, gue sekalian observasi kemampuan tempurnya Desert Titan. Damage gigitannya sakit banget. Beberapa teman kita udah ada yang mati kena one shot karena datang dari depan. Dan dia juga bisa ngeluarin minion banyak banget dan bikin petir yang damage-nya sakit. Terutama minion itu bener-bener jadi masalah gede buat kita. Soalnya jumlahnya itu rame banget, dan kalau kita gak hati-hati bisa gampang banget mati dikerumunin sama minion yang damage-nya sakit ini. Cuman untungnya karena jumlah kita juga banyak, kita bisa dengan gampang nyicilin damage Titan ini. Gua sama John masih ngejarin sirat, cuman sialnya Snowball tuh gerakannya jauh lebih lincah daripada Wyvern. Dan beberapa kali udah kita gencet dia pun, Snowball itu punya skill buat ngebantuin diri sendiri sama semua yang ada di sekitar dia. Tapi satu hal doang sih yang bikin gua agak khawatir, itu si Leon. Meskipun udah dikejar sama Andes dan banyak banget orang juga, bukan cuma entah gimana dia masih hidup, tapi meskipun dikejar banyak banget orang, itu masih bisa ngekill teman kita satu
satu-satu, tapi gak apa-apa. Karena dia sibuk banget harus bertahan hidup, dia jadi gak bisa fokus ngejagain Sirat ataupun Desert Titan-nya. Cuma gak lama abis Leon dan Ran mendarat di Stamina, Desert Titan-nya ini langsung balik arah. Mereka langsung keluar dari daerah Redwood dan terbang balik ke arah lautan. Dan gue jujur ada ngerasa kayak agak aneh sih. Soalnya di tengah-tengah teman kita koar-koar semangat, gue bingung kenapa si Leon malah kabur. Soalnya bahkan dengan semua teman kita nyerangin dia dari tadi, itu Desert Titan-nya kayak gak luka sama sekali. Soalnya ya sealot itu gitu darahnya. Tapi ya karena ini perang udara pertama kita, formasi kita tuh langsung berantakan banget. Karena teman-teman kita tuh langsung pada ngejar Leon dan Desert Titan-nya. Dan karena kita gak mungkin banget tinggalin mereka, soalnya ya kalau bisa gak kita bunuh ini Leon pasti bakal langsung datang lagi nanti. Jadi pada teman-teman kita itu kita kejar Desert Titan-nya sampai ke tengah-tengah lautan. Dan rasa gak enak gua muncul lagi karena tiba-tiba Desert Titan-nya berhenti gerak. Teman-teman kita langsung rame-rame nyerbu dia dan disinilah gua baru sadar. Gua langsung suruh semua buat mundur, tapi kebanyakan teman-teman kita tuh udah terlalu maju ke depan. Si Leon, Rat dan pasukan Legion langsung majuin kita lagi dan teman-teman kita pun akhirnya sadar. Di tengah-tengah laut itu gak ada tempat mendarat buat kelihatan terbang mereka di Stamina. Sedangkan buat Leon dan teman-teman dia, mereka bisa mendarat dan istirahat di atas Desert Titan-nya. Dan karena teman-teman kita harus hemat stamina dan gak bisa terbang cepat-cepat, minion dan petir dari Desert Titan itu langsung jadi bahaya banget. Satu persatu teman kita pun jatuh mati ke laut. Dan si Andes sekarang harus main defensif pun jaga stamina. Dia cuma mendarat di atas Desert Titan-nya, tapi pasukan Legion dan minion Desert Titan-nya itu nyerbu dia dan bikin dia gak bisa istirahat. Dan karena dia terlalu banyak pakai stamina buat kabur dan ngedes buat menghindar dari tadi, si Leon langsung ngajuin, bekuin, dan minion Desert Titan yang selesai. Dengan itu, satu-satunya Mana Armor kita akhirnya mati dan Andes pun jatuh di dalam ombak lautan. Gua sama John pun nasibnya gak beda jauh, dan disinilah gua akhirnya mengerti kekuatan sebenarnya dari Desert Titan ini. Monster ini tuh bukan kapal tempur yang bisa ngancurin semua di depannya dengan satu serangan. Tapi dia tuh lebih kayak kapal induk yang bisa dipakai buat nge-support dinosaurus-dinosaurus tempur lain di sekitarnya. Dan dengan ini kita pun kehilangan hampir semua dinosaurus terbang kita. Dan satu-satunya kesempatan kita buat berhentiin Leon akhirnya hilang. Desert Titan mereka lagi. Ini benar yang kalah nih. Di sini mood kita langsung kurang banget. Rasa optimis kita pas tahu Desert Titan itu Titan Ya, lemah. episode ini bad end atau good end? Kamu yang paling lemah di spot ini. Kita gak bisa ngecetin sedikit pun. Gimana sama yang teman-teman kita di Redwood langsung pada kocar kacir. Ada yang marah-marah nyalahin orang yang tadi majuin Desert Titan-nya. Ada juga yang langsung buru-buru packing buat kabur dari Redwood. Dan ada juga yang udah nyerang. Rasanya kayak bahkan sebelum Desert Titan-nya sampai pun aliansi kita sama klan Redwood ini udah hancur duluan. Teman kita sih mau mengangkat base mereka sadar kali ini tuh mustahil buat pertahanin base mereka. Tapi mereka gak mau kehilangan semuanya. Dan kita juga gak bisa diem doang. Meskipun kita tetap gak bakalan kabur sebelum nyelamatin Reaper dan barang kita, tapi tetap kita harus packing dan amanin barang penting kita dulu. Cuman pas kita lagi beres-beres, gua dapat sedikit pencerahan dari barang yang kita selamatin pas si John mati di awal. Itu kan blueprint mekanya Pokemon. Dan mecha sendiri ini tuh punya fungsi khusus karena dia bisa nembakin cannon dari punggungnya dan ini tuh jaraknya jauh banget dan damage-nya sakit. Makanya kita kepikiran mungkin cannon dari mecha ini bisa jadi kunci kita buat ngalahin Titan-nya Legion. Apalagi kalau levelnya tinggi kayak yang ada di tangan kita. Awalnya tadi gue gak kepikiran apa-apa sama ini karena blueprint itu kan cuma kayak rangkaiannya doang ya. Dan kalau pengen kita crafting jadi mecha beneran yang bisa dipakai, itu bakal butuh banyak banget material. Tapi kalau masalahnya itu karena kita kekurangan bahan-bahan buat crafting ya, mungkin salah satu teman kita ada yang bisa bantuin. Jadi habis rapi-rapi barang kita pamit sama teman kita si Bob sama Uncle Ben. Mereka berangkat duluan ke Pulau Genesis sebelum kita, cuman kita janji ntar kita bakal nyusul mereka habis ini semua selesai. Dari pantai dekat rumah, kita naik rakit berlayar ke utara. Perjalanan kita cukup lama karena jaraknya jauh banget. Dan selama di jalan itu, Desert Titan yang Leon dan Rat udah ngehancurin semua base teman-teman kita di Redwood. Dan gak lama, sesuai prediksi kita, mereka tuh langsung terbang ke arah base kita di White Cliff. Jadi ya untung aja kita udah evakuasiin barang kita sih. Tapi tetap sih, sedih kita gak bisa ngelakuin apa-apa buat bantuin teman kita di Redwood atau buat nyelamatin base kita yang udah kita tinggalin lama banget di Caluero. Enggak tuh. Gagal ini mati. Gagal bikin videonya ini.